Definisi cedera olahraga. Cedera olahraga memiliki arti yang luas, mengacu pada jenis cedera yang terjadi selama olahraga atau latihan. Cedera olahraga adalah segala bentuk cedera paksa atau trauma sebagai akibat berolahraga. Cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan, otot, atau persendian, tendon, kulit, dan organ tubuh lainnya dalam menerima beban latihan. Pada saat berolahraga, baik beban berulang yang terjadi secara terus-menerus atau beban langsung akibat trauma. Adapun jenis-jenis cedera olahraga yaitu cedera otot, pergelangan kaki. Pergelangan kaki yang tergilir juga salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dalam olahraga. Saat Anda melakukan aktivitas fisik yang mengakibatkan berlari, melompat, dan bergerak memotong seperti sepak bola, basket, baseball, hoki, voli, hingga tenis. Biasanya pergelangan kaki tergilir disebabkan oleh pergelangan berlebihan atau robekan pada urat, pita jaringan yang berhubungkan satu tulang dengan tulang lainnya, tendon, jaringan yang berhubungan otot dengan tulang atau otot. Cedera tulang kering. Jenis cedera olahraga salah satu ini terjadi karena peradangan otot, biasanya terjadi saat berolahraga, lari atau yang berhubungan dengan melompat seperti basket atau voli. Penyebab lainnya juga terjadi karena perlatihan yang berat seperti lari banyak di jalan beraspal, memanjat dan menurun yang membuat mempercepat laju lari secara tiba-tiba. Nyeri yang dirasakan biasanya terasa di bagian tulang kering, kaki, bahkan biasa terasa sampai betis. Jenis cedera ini biasanya dikenal dengan splits. Jika mengalami cedera ini, kompres dengan air dingin untuk meringankan rasa nyeri. Jika dalam beberapa jam sakit tak kunjung hilang, langsung periksa kepada dokter. Nyeri pinggang. Biasanya rasa nyeri atau akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh Anda dan Anda membutuhkan istirahat. Anda biasa mengobati sendiri nyeri pinggang ini dengan cara beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat berat badan. Beban berat yang jika rasa nyeri sudah mulai reda, Anda bisa melakukan peregangan ringan. Cedera bau. Cedera bau mencakup sejumlah besar cedera olahraga akibat dislokasi, misal ligamen atau ketegangan otot pada ligament. Bau adalah sendi tubuh terlemah dan biasa memiliki kerja paling keras selama aktivitas atletik. Banyak cedera bahu dapat disebabkan oleh kurangnya fleksibilitas atau kekuatan untuk stabilisasi. Perawatan cedera bahu dimulai dengan istirahat dan kompres es untuk membantu meringankan rasa sakit dan pembengkakan. Rasa sakit yang bertahan lebih dari 2 minggu harus dievaluasi oleh ahli terapi fisik. Kram otot. Kram otot juga merupakan kondisi yang paling sering terjadi saat berolahraga. Apalagi jika berolahraga tidak diawali dengan pemanasan atau pegangan otot. Kram otot biasa terjadi pada semua bagian tubuh, namun paling sering terjadi di bagian kaki. Yang membuat kram otot berbahaya adalah jika mengalami kram saat sedang berenang,
Moms bisa saja tenggelam jika tidak tahu cara mengatasinya. Apabila kram otot terjadi saat berolahraga, yang perlu Moms lakukan adalah menggerakkan bagian tubuh yang kram secara perlahan. Sejumlah divisi lembut. Melakukan juga pergegangan ringan supaya otot yang tegang dapat kembali lemas. Cedera lutut. Persendian lutut sangatlah rumit. Mereka menanggung banyak benturan dan keausan selama Anda beraktivitas sehingga lebih rentan cedera. Robekan pada anterior cruciate ligaments atau AC seringkali terjadi pada tulang rawan, robek, diskolasi, dan patah tulang. Dampak dari cedera lutut bisa sangat menyakitkan dan melemahkan lutut dari waktu ke waktu yang kadang membutuhkan operasi cedera olahraga. Tidak operasi ligament ini dilakukan untuk mengganti ACL yang robek. Pemasanan atau peregangan dan postur tubuh yang baik dapat mengurangi risiko cedera lutut. Gunakan bantalan dan pergelangan yang tepat, misalnya saat berolahraga yang mengharuskan kontak fisik. Cedera siku. Cedera siku adalah jenis cedera olahraga yang bisa terkait dengan olahraga tenis, badminton, golf, atau angkat berat. Cedera siku melibatkan peradangan tendon di bagian luar siku yang disebabkan oleh sebab kecil pada area tendon. Orang yang terkena cedera ini dapat memegang penahanan khusus pada lengan bawah untuk membantu mengurangi tekanan pada area yang sakit. Cedera Achilles tendon. Tendon Achilles ini berada di antara otot betis dan tulang tumit. Cedera pada tendon Achilles ini biasanya terjadi karena tendonitis yang ketika tendon membengkak pada otot tumit hingga betis Anda. Sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko Anda mengalami tendon Achilles. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang menyebabkan oleh robeknya tendon. Kondisi robek yang ini biasanya terjadi karena gerak cepat dan mendadak, berlari atau melompat. Cedera hamstring. Otot hamstring terletak di bagian belakang paha. Sayangnya, otot hamstring bisa kencang dan rentan terhadap ketegangan. Teknik peregangan yang buruk atau kurangnya peregangan dapat menjadi penyebab robeknya atau ketegangan hamstring. Seringkali seseorang atletik dengan robekan hamstring akan mengalami memar di bagian belakang paha atau lutut. Istirahat dan kompres es adalah hal pertama yang perlu dilakukan jika terkena getaran hamstring. Kemudian Moms dapat melakukan peregangan dan pijatan lembut untuk mencegah cedera lain. Jika rasa sakit berlanjut lebih dari 2 minggu, Moms dapat mencoba terapi fisik untuk memperbaiki otot yang rusak. Gegar otak. Olahraga yang membutuhkan kontak antara pemain seperti sepak bola sangat rentan terkena cedera gegar otak. Ini terjadi sangat cepat ketika kepala tiba-tiba terbentur yang menyebabkan otak bergeser ke dalam tengkorak atau terkadang merusak jaringan yang menahan. Ada gagar otak ringan dan gegar otak berat. Gejalanya dimulai dari sakit kepala, pusing, mengantuk, dan
kehilangan kesadaran sementara atau pingsan. Mintalah bantuan dokter untuk mengevaluasi tulang dan otak karena terkadang gejala yang lebih serius dapat terjadi setelah kejadian benturan di kepala. Sebaiknya jangan melanjutkan olahraga jika Anda memiliki gejala geger otak, meski biasa geger otak biasa sembuh dengan sendiri jika istirahat selama seminggu hingga beberapa minggu setelah berbenturan. Cara terbaik untuk mengurangi risiko geger otak yaitu memakai pelindung kepala yang menyesuaikan dengan bidang olahraga Anda seperti hoki, bersepeda atau bermain skateboard.